Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran gelombang berjalan, yaitu dengan materi gelombang stasioner. Apa itu gelombang stasioner? Gelombang stasioner didefinisikan sebagai perpaduan gelombang datang dengan gelombang pantul. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat. Nah, sekalian, ini adalah contoh dari gelombang stasioner yang dibentuk dari vibrator, kemudian melambat pada tali dan terjadi gelombang pantul sehingga berpadu menjadi gelombang stasioner. Anak sekalian, itulah contoh gelombang stasioner yang dibentuk vibrator, kemudian melambat ke tali karena pada tali ada pemberat sehingga terjadi pemantulan, dan akhirnya antara gelombang datang dengan gelombang pantul berpadu membentuk gelombang stasioner. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat animasi berikut ini. Ya. Kalau kita perhatikan animasi berikut, terjadi perpaduan gelombang datang dengan gelombang pantul sehingga membentuk gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini juga dikenal dengan gelombang diam atau gelombang berdiri. Setelah kita tahu tentang gelombang stasioner, mari kita bahas lebih dalam lagi persamaan gelombang stasionernya. Kita lihat, gelombang datang dari kiri ke kanan sehingga persamaannya menjadi Y1 A sin omega T plus Kx. Gelombang pantulnya mengalami perubahan fase mulai dari titik 0 ke bawah sehingga fasenya negatif. Persamaannya menjadi Y2 min A sin omega T min Kx karena gelombang pantulnya merambat dari kiri ke kanan, sehingga karena perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul, kedua persamaan tersebut kita jumlahkan menjadi Y sama dengan Y1 ditambah dengan Y2 menjadi seperti ini. Kalau kita lihat penjumlahannya adalah penjumlahan sin. Kita ingat kembali pada saat kita belajar tentang penjumlahan sinus kosinus. Jika sin A ditambah dengan sin B, maka hasilnya akan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Atau jika sin A dikurang dengan sin B, maka hasilnya 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Maka dari persamaan kosinus ini kita dapat persamaan gelombang stasioner menjadi Y sama dengan A sin omega T plus Kx min A sin omega T min Kx. Kalau dijumlahkan menjadi Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Ini persamaan gelombang stasioner pada ujung tetap, di mana sin Kx merupakan amplitudo gelombang stasionernya. AS disebut amplitudo gelombang stasioner. Nah, anakku sekalian, mari kita pelajari tentang letak, titik simpul, dan perut pada gelombang stasioner ujung tetap. Perhatikan gambar gelombang stasioner berikut.
Kita lihat pada ujung tetap letak titik simpul berada pada pusat koordinat. Simpul ke-1 pada X sama dengan 0, simpul kedua pada X setengah lambda, setengah gelombang, simpul ketiga berarti simpul ketiga X sama dengan 1 gelombang, simpul keempat X sama dengan 1,5 gelombang, simpul kelima berarti X sama dengan 2 gelombang. Itu letak titik simpulnya. Kalau letak perut ke-1 gelombang stasioner berada pada 1/4 lambda, 1/4 gelombang. Dari titik pusat ini 1/4 gelombang. Simpul kedua, perut kedua 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4, jadi 3/4 gelombang. Tambah lagi simpul perut ketiga 3/4, 4/4, 5/4. Perut ketiga 5/4 gelombang. Perut keempat 6/4, 7/4. Jadi perut keempat 7/4 gelombang. Demikian letak titik simpul dan perut gelombang stasioner pada ujung tetap. Berikutnya anakku sekalian, mari kita lihat gelombang stasioner pada ujung bebas. Pada ujung bebas, persamaan gelombang stasionernya adalah Y sama dengan 2 cos kx sin omega t. Jadi merupakan kebalikan dari gelombang stasioner ujung tetap. Kemudian kalau kita lihat letak titik simpul dan perut pada gelombang stasioner ujung bebas menjadi seperti ini. Letak perut ke-1 ada di X sama dengan 0. Letak perut kedua ada di setengah lambda. Letak simpul pertama ada di 1/4 lambda. Letak simpul kedua ada di 3/4 lambda dan seterusnya. Bisa kita cari letak-letak berikutnya. Nah, inilah cara anak kalian untuk cara menentukan letak titik simpul dan perut pada gelombang stasioner, baik pada ujung tetap maupun pada ujung bebas. Nah, berikutnya kita lihat contohnya. Akibat adanya pemantulan terbentuk gelombang stasioner dengan persamaan Y sama dengan 0,5 sin 0,4 Vx cos V 10T min 4 meter. Dari persamaan tersebut, kelajuan gelombang pantulnya adalah, anakku sekalian, persamaan yang diberikan pada soal ini kita lihat merupakan persamaan gelombang stasioner pada ujung tetap, yaitu Y sama dengan 2A sin kx cos omega t. Ini adalah persamaan gelombang stasioner pada ujung tetap.
Jika kita lihat persamaan yang diberikan pada soal, yaitu Y sama dengan 0,5 sin 0,4 Vx cos. Langsung masukkan V-nya menjadi 10 Vt min 4V. Maka kita lihat berarti K-nya sama dengan 0,4 V dan omeganya sama dengan 10 V, sehingga V bisa kita cari dengan persamaan V omega dibagi dengan K sama dengan 10 V dibagi 0,4 V. V-nya dicoret menjadi 100/4 25 meter per sekon. Jawabnya adalah yang E. Ya. Soal berikutnya anak sekalian, kita lihat. Seutas tali digetarkan terus-menerus sehingga terjadi pemantulan ujung bebas. Panjang tali 2 meter, amplitudo 10 cm, frekuensi getaran 5 Hz, cepat lambat 20 cm per sekon. Letak perut keempat dan simpul ketiga dari ujung bebas adalah, kita lihat frekuensinya 5 Hz, cepat lambatnya 20 cm per sekon. Maka lambdanya menjadi V per F sama dengan 20/5 4 cm. Berikutnya kita lihat, kita sketch dulu gelombang stasioner ujung bebas ya. Ini perut pertama, perut kedua, perut ketiga, perut keempat. Berarti perut keempat 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4. Jadi untuk perut keempat sama dengan X sama dengan 6/4 lambda. Berarti 6/4 kali 4, 6 cm. Sekarang kalau simpul, simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 X 5/4 lambda dengan 5/4 kali 4 sama dengan 5 cm. Maka jawabnya adalah 6 dan 5, yaitu yang C. Kita buat C. Nah, demikianlah anak sekalian pembahasan kita tentang gelombang stasioner.